memeriksa, bangga pulang banyak temuan. Keliru Pak. Keliru. Dan itu kami garansi di penilaian kinerja per 3 bulanan yang nanti korelasinya dengan tunjangan perbaikan penghasilan. Jadi dari individu menuju ke sasaran pemerintah daerah. Apa Bapak Ibu? Inspektorat harus berubah dirinya dari watchdog ke quality insurance. Menggaransi kegiatan ini aman dan legal dari sisi hukum dan bermanfaat. Kemudian inspektorat harus menjadi consulting. Jadi kalau kita bingung Pak, ini misalnya Bapak fintech di Jogja itu boleh apa enggak masa pandemi gini ya? Inspektoratnya undang, Pak Inspektur, saya punya program kegiatan begini, sudah ada di RK, tapi kegiatan dilakukan di Jogja. Oke, saya ingin mendapatkan rekomendasi inspektur. Di Jogja dilakukan seperti itu. Sehingga kalau inspektorat semakin tahun di Pemda itu banyak temuan, nilai inspektorat kinerjanya kami turunkan. Paradigma berpikir soal ini. Kemudian apa Bapak Ibu? Kami punya namanya cascading. Cascading. Dibuat dengan skor barang scorecard murni. Cascading menggambarkan apa Bapak Ibu? Pelaksana terbawah ketika mengusulkan kegiatan harus punya korelasi yang tertuang di misi kepala daerah. Kalau tidak, sistem kami menolak. Jadi tidak ada, maka posisi Ibu Bapak tidak lagi mencermati usulan anggaran satuan 3. Cukup Ibu Bapak cermati tolok ukur kinerjanya. Kata kuncinya di situ. Nanti kan bingung Pak kalau beda-bedanya mungkin. Kalau itu tidak dimulai, Bapak kan berhenti. Tidak terjadi reform dari dalam. Karena masalahnya bukan dari luar Pak, masalahnya dari dalam. Seperti saya kan, saya ini kan generasi kolonial Pak, yang lahir di zaman Orde Baru. Tadi saya cerita ke Pak Agus harus menangkan Golkar, maaf saya sebut begitu. Zaman saya kan jadi luar. Sekarang kan tidak. Dengan netralitas itu luar biasa kita ngomong Pak. Itu proses panjang, tapi itu harus dimulai roadmap-nya. Yang di Komisi A, atau tadi kalau teknis operasional, uangnya ada di Komisi B. Tapi sungguhnya kebijakan semuanya bermuara di Komisi A. Kan di situ terletak bagian, ada bagian organisasi, bagian hukum, bagian apalagi Pak di Bapak, Kesra, bagian itu pemikir semua Pak. Dia itu menyiapkan rumusan bahan kebijakan bupati dan wakil bupati. Jadi kalau Bapak kira-kira saya sebut panggil bagian itu Pak, kalau kami Bapak punya kewenangan itu, manfaatkanlah kewenangan itu dalam kerangka manajemen pemerintahan. Jadi kami lalu terbiasa Pak, jadi saya juga sangat dekat dengan pimpinan dan anggota untuk mendialogkan setiap saat. Maka caranya merubah paradigma itu di situ. Maka Bapak Ibu di provinsi Pak, itu tidak banyak upacara-upacara. Tidak banyak upacara. Di tempat Bapak setiap pagi apel ya Pak ya? Apel. Harus baris Pak ya? Iya. Dan yang apel yang dimarahin Pak? Yang tidak ikut. Yang telat. Yang tidak ikut aman. Bapak sudah habiskan berapa Pak untuk apel Pak? Setengah jam kan Pak? Iya. Setengah jam. Itu sudah masuk kerja apa bukan? Bukan Pak. Itu proses Pak. Kerjanya itu ketika output dihasilkan. Apelnya itu kan dalam kerangka pimpinan brief anak buahnya. Maka setiap hari harus ada apel. Di desa mesin telat gitu. Sekarang kalau di DI diganti mesin Pak, nol absen sidik jari. Awal Pak, presensi kami itu ya dirusak Pak. Apa yang bisa untuk merekam sidik jarinya diberi Alteco. Betul Pak, bisa sampai ke Bapak. Hanya apa? Kan kita kelabakan harus ganti terus. Setelah itu kita ketemu cara. Kalau ada mesin yang rusak, besok kepala instansinya yang harus ganti tidak boleh menggunakan APBD. Hanya Pak, terjaga, gitu. Kan sederhana Pak polanya, ketemu polanya. Oh ini kalau gini, tinggal perintahkan kepala OPD. Pak OPD kalau ada kerusakan mesin ini tanggung jawab Anda tidak boleh ambilkan uang dari APBD. Dia kan harus keluar uang sendiri Pak, karena dia tidak bisa presensi. Karena apa Pak? Presensi akan berkorelasi terhadap tunjangan perbaikan penghasilan. Itu mompa Pak dari manual ke cara elektronik. Yang kemudian Pak nanti kalau pas ada rakorda Bapak
kembali dulu ke Jogja melihat proses kami melakukan rapat koordinasi pengendalian. Di situ mendesain mental model ASN ya, dari bentuk. Kalau kami sudah mengupayakan paradigmanya. Dulu kan kami didoktrin, kamu besok tidak boleh lagi jadi pangkret. Jadinya apa? Jadi pamong gitu ya Pak ya. Sekarang sudah lewat apa pamong itu? Sekarang begini paradigmanya. Dari pangkret jadi pamong, sekarang jadi services, jadi pelayan Pak. Iya, sudah seperti itu. Makanya kalau ada masyarakat datang, pemikiran kita, nah iso tidak masyarakat tidak berduyun-duyun datang ke kantor kami hanya memerlukan layanan. Layanan cukup seperti Bapak pesan Gojek. Dari kamarnya, barang dan jasa dikirim ke kamarnya lagi. Sudah seperti itu paradigmanya Pak. Jadi lompatannya seperti itu. Caranya tadi Pak, ada cara yang mengwajibkan ASN seperti itu. Itu tadi misalnya. Dulu kalau lambat kan misi presensi terus di garis merah Pak. Hanya berantem. Ini masih 7.30, enggak, ini sudah 7.32, Anda terlambat 2 menit. Gunakan mesin. Mesinnya dirusak. Perintahkan kepala OPD, kalau rusak Anda tanggung jawab, tidak boleh misal OPD. Kan nggak mampu Pak ini. Nah, pengawasan gitu misalnya. Menggeser paradigma pengawasan tadi. Kemudian kami mentargetkan di situ ada perjanjian kinerja dari Pak Sultan. Pak Sultan itu buat perjanjian kinerja loh Pak. Kalau di DIY, saya selaku Gubernur DIY bertanggung jawab atas semua sasaran yang ingin diubah di pemerintah DIY tahun. Nah, tahunnya menyelesaikan RPJMD. Nah, sekarang 2017-2020 tanda tangan Pak. Pak Sultan perintahkan Sekda. Sekda, Anda harus bertanggung jawab sesuai dengan tanggung jawabnya Sekda menghasilkan apa. Nah, caranya setiap apa? Setiap bulan dikontrol melalui pengendalian. Caranya ada, dan sudah kami lakukan. Itu menggeser betul Pak. Jadi maaf ya, saya itu rasanya upacara setahun itu berapa kali. Dan tidak pakai ini Pak, tidak ada pangkat-pangkat, tidak ada apa. Kami cuma pakai ID dan budaya kerja, namanya Satria. Ini aja. Jadi kan biasanya senang masih pakai pangkat-pangkat itu ya, pakai lambang dan ya kita kurang lah. Sampai mengidiomatikkan ASN DIY itu seperti supir taksi di seragamnya. Maka hari Selasa seragam yang kami kenakan atasnya biru muda, bawahnya biru dua, sama Pak seperti supir taksi Pak yang dikenakan itu karena menggeser itu. Jadi casingnya dulu dirubah, mental modelnya kita desain karena mental model kan lebih lama dari casingnya. Ya. Itu cara-cara kami Pak seperti itu. Tadinya terpaksa ngomel, misu gitu Pak, sekarang menjadi biasa. Tidak salah, tapi bisa dilakukan. Cara apa bisa? Nanti ilmunya Bapak dan Jogja di sana balik sini lagi, tapi Bapak masih tanggung jawab bisa ke video saya Pak ya dari Nyata nih Pak ya? Silakan Pak. Oke. Sampai jam berapa saya? Silakan. Kurang 10 menit. Oke, Ini Pak sudah Pak. Monggo Pak. Iya. Kita kan berpikirnya begini Pak, ini kan raja ya di Jogja ini. Perubahan itu apa mulai dari sang sultan begitu ya, apa dari orang dekatnya begitu ya, sehingga kemudian tadi ada upaya-upaya bahkan basisnya basis modern saya kira sudah, bahkan tadi ada bahas shortcut ya, saya kira itu sudah perusahaan gitu Pak. Iya, jadi bagaimana menerapkan etos perusahaan ini sudah nasional, internasional mungkin bahkan ya ke tadi ke dunia birokrasi yang tentu tadi loh ada ya namanya gaya-gaya saya ini pamong ya, pamong itu berarti merasa ya harus dilayani, ngubah jadi pelayan, ini kan luar biasa. Itu yang kedua. Mungkin yang ketiga ini dari pertanyaan tadi yang sudah dijawab ya Pak. Pak, barangkali Jogja ini kan seperti berbarokah ya, berkahnya Jogja itu ya. Karena begini, dulu saya pas kuliah di sini sepi banget gitu loh. Ketika beberapa orang yang lalu ke sini atau bahkan kemarin ke sini macet ya, bahkan sampai pinggir-pinggir yang dulu itu hutan sekarang udah jadi kota gitu ya. Ini kan sepertinya tadi berkahnya gitu loh Jogja itu ya. Sehingga kemudian yang saya kira kalau nggak ada pendatang kayaknya juga ekonomi di Jogja ini kan juga kayaknya sama dengan Banjar gitu loh. Tapi karena adanya mahasiswa ini yang kemudian nggak mau pada pulang, akhirnya kemudian menaikkan grade Jogja begitu ya. Mungkin barangkali minta tanggapan itu. Jadi Pak, kalian Silakan Pak.
Yang saya tanyakan adalah mumpung lagi bahas PAD, karena di tempat kita di Banjarnegara kita itu pernah KKD-nya tinggi Pak, tahu-tahu jadi turun sedang, jadi kita harus mengembalikan. Nah di sini yang saya tanyakan Pak, bagaimana sih cara menghitung KKD, rumusnya itu seperti apa Pak? Karena kita sekarang lagi dalam kondisi KKD sedang, barangkali kita dikibulin oleh eksekutif yang ternyata sudah tinggi Pak, kan lumayan untuk penambahan PAD kita Pak. Mungkin itu, terima kasih Pak. Satu lagi Pak Yusru Pak, mau ingat Pak. Monggo silakan Pak. Suatu saat kami pernah rapat dengan Bapak Bang. Jadi ketika kami desak tadi yang disampaikan oleh Pak Agus ya, ente itu Bang tuh punya peran yang luar biasa loh ya. Gitu. Tapi jawabannya begini Pak, ya kami kan punya eksekutif, punya bupati, yang kan akhirnya kemudian ide-ide luar biasanya Bang ini terkooptasi oleh perannya bupati. Nah, saya kira menghadapi yang seperti ini seperti apa gitu ya. Kata dulu. Iya, Bapak membayangkan kalau Pak Sultan itu kan feodal gitu Pak ya. Iya. Duduk di singgasana tinggi, kita harus dua sisi mata uang Pak. Ketika hadir sehari-hari di kantor selaku gubernur itu egal-egalan sekali. Bapak pun kalau punya kesempatan bersurat bisa berdiskusi langsung dengan beliau, dan itu sangat dimungkinkan. Cuma karena lalu sisi yang lain sosoknya raja gitu, yang ini pun enggak ya tidak, sekalipun itu menteri, sekalipun itu menteri. Jadi Bapak bisa sangat kaget gitu. Jadi kenapa? Karena saya itu sampai menerjemahkan kadang-kadang Pak, itu tidak mampu menerjemahkan. Terjemah susah, apalagi tafsir. Terjemah aja kadang-kadang karena dia tidak pernah marah. Tetapi kami harus paham, begitu beliau menaikkan dagu aja beliau tidak berkenan. Kan beda di tempat Bapak, bisa beberapa jam muncul sepatu, gunjang, kayak itu lah umpamanya gitu ya, misalnya, atau mungkin Gembira itu keluar semua, kan mungkin, maka kan tidak. Dua, Pak Sultan tidak pernah meminta fasilitas apapun, karena beliau punya apapun untuk Jogja. Korelasinya, kami tidak bisa neko-neko Pak, karena beliau melihat aja sudah paham, oh itu saya ingin. Kan terdekatnya begitu Pak, sehingga ini yang harus dikelola bersama-sama. Konsep inilah yang sering kami ajukan ke beliau. Dia tidak pernah tersinggung. Konsep itu harus kuat. Berbasiskan apa? Data Pak tadi. Jadi ketika diskusi maaf dengan bupati siapapun itu data. Yang kedua, kenapa kami harus begitu? Kami tidak mau mengundang ahli ekonom, ahli pemerintahan, sampai ahli psikologi. Kami undang Pak. Forumnya Pak, di rapat koordinasi pengendalian. Jadi kami itu undang Pak. Itu sudah kami datangkan Pak ke Jogja. Mumpung seorang seniman bisa memimpin Tegal. Saya undang Bupati Banyuwangi Pak untuk ceramah di kami. Mumpung anak muda menjadi bupati yang brandingnya, saya tidak bicara kedalamannya loh Pak. Brandingnya kan luar biasa Pak. Kami juga tidak mau mengundang Hermawan Kertajaya, ahli pemasaran. Maka aparat PMDIY itu dibekali ilmu entrepreneurship. Wajib di kami. Kemudian juga supaya seimbang otak kanan otak kiri, ASNDI itu wajib mengikuti pawiyatan. Pawiyatan itu sekolah tetapi berkaitan dengan unggah-ungguh, Utopromo, Subosito. Kenapa itu kanan kiri? Itu cara mengubah dan itu bisa dilakukan. Kan di Banyumas juga punya karakter yang kita juga sangat luar biasa, budaya juga tinggi. Nah itu cara-cara bagaimana supaya menjembatani gap. Nah supaya diskusinya itu cocok dengan pengambil kebijakan, kita bisa melihat karakter. Apa yang kita lakukan Pak? Tidak ngoror tetapi tahu jika makan. Contoh sederhana. Jika wetone, kita orang Jawa Pak, biasanya membuat apa? Tasakuran itu ya Pak. Oh wetone Rebo Pagi. Terus buat di bagian petang. Itu juga sama Pak, kita lihat seperti itu. Nek bupati nek awan sithik mesti nek menghadap nesu, ya awan nek teko. Itu penting Pak. Iya.
Tahu Pak, saya itu sampai apa? Dulu kan saya di TU pimpinan. Tahu yang salah itu, saya selama 4, yang salahnya ini cuma 1 Pak. Di ruangnya hanya berdua. Sampai ketika jam sekian beliau menghentakkan kaki begini. Oh iya, Pak, Bapak keluar saja deh, Bapak mesti berundang. Sudah paham Pak? Tidak perlu ngomong Pak. Kalau seperti itu terjadi komunikasi. Sambil contoh paling konkret Pak. 2 tahun yang lalu saya dipanggil ke Banyumas Pak. Sekarang masih menjabat Pak Bupatinya Pak Husin ya. Iya betul. Saya diundang Pak. Ini cerita konkret untuk benchmark Bapak itu, tapi tidak harus persis ya. Waktu itu punya kendala psikologis. Sekdanya nggak berani, apalagi asistennya. Kakes Bani juga nggak berani Pak. Karena beliau Pak ingin mengusulkan merubah jalan Seroja menjadi jalan Bung Karno. Maaf ya ini ya. Ini hanya contoh aja Bapak supaya psikologi itu bisa dijaga. Banyumas telepon minta tolong Jawa Tengah. Jawa Tengahnya nggak berani Pak. Orang ini tenang ini. Hanya Pak minta tolong ke DI. Diundanglah DI, saya datang ke sana. Supaya beliau itu punya perbandingan. Saya malamnya keliling Purwokerto Pak. Sederhana apa itu? Terus pastinya saya tidak ingin ada yang dampingi supaya tidak ada yang tersinggung ketika beliau marah, ketika beliau ingin ada gagasan. Pak Bupati, saya ingin diberi ruang dan waktu karena Bapak menilai saya, Pak Sekdanya, saya ingin bisa. Bapak tersangka itu seperti itu. Kan kita harus mendengar dulu Pak. Aku kepengen ini Mas dulu. Mungkin Sekdaku yo ora iso ora wani. Oh, ngaten Pak, baik Pak. Setelah itu saya paparkan Pak, niku lho Pak. Ngaten niku. Jadi bisa tapi tempatnya tidak di situ Pak. Bapak punya masih jalan arteri yang belum punya nama Pak. Bapak akan dikenal sepanjang masa ketika nama arteri itu diganti jalan Soekarno. Karena apa Pak? Seroja itu hubungannya dengan jalan pahlawan Pak. Itu loh Pak. Kan ada penamaan upah bumi unsur belakang yang punya korelasi punya sejarah Gatot. Itu loh. Dari sadar. Tapi ekstrimnya seminggu berikutnya saya diundang, beliau pengantikan di pendopo itu sampai Pak Lurah di bulan Rom Sasi Engkas, semua nama jalan sudah harus punya, semua jalan harus sudah diberi jalan. Ya nggak bisa juga Pak Bupati karena kan kesulitan, itu harus tahu sejarahnya. Itu contoh bagaimana mengelola emosi menjadi bukti bahwa kita tidak berseberangan tapi pakai beliau pas ini loh Pak. Itu perlu data tadi, tanpa data nggak bisa. Itu contoh paling konkret. 2 minggu selesai Pak. Gua semua bergembira ria dan pulangnya mobil saya penuh Pak. Oleh-oleh Pak. Betul Pak. Sama namanya batik Sokaraja itu ada berapa itu nanti, tapi jangan direkam loh yang ini. Pikirannya gratifikasi. Betul. Ini saya contoh paling konkret seperti itu. Di bawah 1 juta kan bukan. Boleh Pak. Tapi kalau 1 jutanya banyak banget Pak itu. Dari Pak ini monggo. Itu Pak, luar biasa. Ini contoh konkret yang bisa dilakukan karena kita punya kultur. Kalau dikit lebih terasa lagi. Karena paternalistik itu sangat terasa. Sehingga beliau juga sekarang punya gap generasi. Itu kan semuanya sudah 75 sekian. Di bawahnya tinggal generasi saya. Di bawahnya lagi generasi yang tidak pernah susah. Ya, sekarang tidak pernah susah. Kalau dulu saya waktu mau minta bayar SPP aja kepada bapak ibu, nyawang auranya ibu apa? Nggak mesem aja nggak berani minta. Kalau sekarang Pak SPP, besok bapak transfer sendiri atau saya bayarkan gitu Pak, sudah kayak preman Pak itu saya gitu. Jadi kan makanya diajarkan situ dan sebagainya itu penting untuk Pak. Itu cara memompa kami Pak. Jadi konkret lah apa yang kami lakukan bisa dicontoh. Maaf kalau kasar bisa dilihat itu dia namanya kalau mau direplikasi atau tidak sih silahkan. Makanya kami tadi Pak diganjar prestasi-prestasi itu membuahkan pendapatan namanya DID. Itu jadi cara karena DIY itu kekuatannya yang dibaca kendaraan bermotor. Bapak tadi sudah ketemu macet, nyaris Pak kalau pariwisata tidak kami genjot, pendidikan tidak kami genjot, kami juga akan turun. Ya. Maka kemarin ketika ini turun semua yang kami genjot ada apa? Industri kreatif. Maka ekonomi DIY kemarin mencengangkan nasional, tumbuh 11,81%. Presiden aja sangat bingung, caranya gimana? Pendidikan Anda berhenti, pariwisata berhenti. Iya. Industri kreatif yang kami pompa. Industri kreatif. Nakal sampai peluang pisang aja jadi ekspor Pak. Itu seperti itu. Kreativitas harus dipompa karena anak-anak nakal ada di sini. Bahkan nanti
bawa aja anak nakal yang berkreativitas, tapi ya tidak harus dikendalikan. Dia apa? Dimong tidak saja bahasa mong, karena kenapa kami mengubah paradigma dari pangreh ke pamong sekali tidak cukup, karena yang saya mau generasinya sudah tidak sama dengan kami. Kami sudah tidak lagi mampu ngomong anak-anak ini. Yang bisa kami layani adalah bagaimana kami bisa melayani anak-anak ini, tapi benar sesuai dengan rencana-rencana yang sudah ditetapkan. Gak mampu Pak, kami kalau sudah ngomong anak-anak sekarang Pak, sederhana aja kayak pagi ini. Tadi pagi sebelum saya Le, nanti kita sarapan ya, karena kita tidak masak. Biasa Pak, kami keluarga kecil. Baru saya di Kementerian Hukum HAM, nomor 2 di akuntansi. Jadi tinggal bertiga Pak di rumah itu 36. Jadi kalau di rumah itu rasanya kan perlu jadinya gitu ya. Kita makan soto. Kalau orang tua sudah branding Pak. Soto kadipiro makan itu. Ya Pak ya, itu saya. Kalau anak saya kan enggak, bentar Pak. Buka gadget. Oh enggak Pak, ini yang trending sotonya di sini. Apa yang terjadi Pak? Kan sudah nggak bisa gaduhan omongan Pak. Ya kan? Nah ini loh Pak yang saya sebut, kami harus merubah polanya ASN menjadi melayani. Seberapa melayani harus ditetapkan ada di peningkatan kapasitas. Jadi saya Pak, selalu Pak Brigade tidak pernah keberatan kalau perangkat saya hari ini ada yang di Jerman, di Inggris. Dia dari mana Pak? Dia nyari Pak. Oke, saya rekomendasikan dia urus izin, saya akan jawab. Dia diklat luar negeri, pulang kan bawa orang. Ya gitu saya. Jadi itu harus dicoba. Saya kira Banjarnegara bisa ada. Pasti mampu. Kemudian sama Pak tadi menghitung kapasitas ya KGD ya Pak.